Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'na bi fid dharain amin. An Abi Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu al-Imam Tirmidzi fi akhir kitab as-shalah wa qala haditsun hasanun sahih. Ini merupakan hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih dari segi sanadnya hasan, dari segi isinya sahih. Artinya hadis ini cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk kita katakan bahwa ini betul-betul merupakan hadis junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili. An Abi Umamah, beliau ini panggilannya adalah Abu Umamah. Dan beliau memang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Beliau lebih banyak dipanggil Abu Umamah Al-Bahili. Dan beliau ini nanti kita banyak baca hadis yang berbicara tentang kemuliaan datang ke masjid dengan berwudu dari rumah. Itu dari Abu Umamah Al-Bahili. Atau kalau kita baca hadis siapa yang di waktu siang atau di waktu pagi dia datang dengan sengaja ke masjid untuk belajar, maka pahalaan seperti umrah. Itu juga diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Jadi beliau lebih sering, kalau di dalam hadis kita sering baca An Abi Umamah Al-Bahili. Jadi Sudai ibn Ajlan tidak begitu ngetop namanya. Justru dia lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Umamah. Nama aslinya adalah Sudai ibn Ajlan al-Bahili. Para ulama di dalam menjelaskan nama beliau terjadi perbedaan kapan beliau mulai bergabung dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, atau sejak kapan beliau ikut pertama kali perang bersama Rasul. Ada yang mengatakan saat perang Badar, kebanyakan ulama mengatakan dia tidak ikut. Tapi Al-Imam At-Tabrani mengatakan beliau ini ikut pertama kali perang bersama Rasul di perang Uhud. Itu pun dengan sanad sedikit lemah, yaitu fi dhaf, ada sedikit kelemahan dalam segi sanadnya. Tetapi ada penjelasan para ulama bahwa beliau pertama kali ikut bergabung dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di peperangan Uhud. Dan beliau berumur cukup panjang, meninggal pada tahun 85 Hijriah. Jadi meninggal pada tahun 85 Hijriah. Cukup lama beliau hidup setelah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal tahun awal 11 Hijriah. Beliau meninggal tahun 85. Ada yang mengatakan 81 Hijriah. Dan riwayat beliau juga tidak disebutkan banyak oleh para ulama. Riwayat Abu Umamah Al-Bahili atau Sudai ibn Ajlan. Tapi terkenal beliau ini dari Qabilah Bahilah, yaitu dari Qabilah Bahilah atau Al-Bahili, disebutnya Al-Bahili karena beliau berasal dari Qabilah Bahilah. Riwayat beliau yang sangat terkenal adalah waktu beliau pertama masuk Islam, sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk dakwah di kampungnya, di Qabilah Bahilah. Akhirnya beliau berangkat. Ternyata di kampung itu baru dia satu-satunya yang masuk Islam. Sekampung belum ada yang masuk Islam, satu Qabilah belum ada yang masuk Islam. Akhirnya dia dakwah. Tapi kaum Qabilah ini, Bahilah ini tidak terima dakwahnya. Bahkan dia dibaikot karena Abu Umamah atau Sudai bin Ajlan ini terus berdakwah. Akhirnya Qabilahnya atau sukunya atau kampungnya membaikot beliau. Sampai enggak dibaikot dalam artian tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Kalau dia beli enggak dilayani.
Kalau dia jual nggak ada yang beli, boikot. Kalau sekarang nyebutnya embargo. Itu zaman dulu itu disebut apa? Boikot, diboikot. Dan Nabi juga pernah dulu diboikot di kota Mekah. Selama 3 tahun Rasulullah diboikot. Nah, intinya dia diboikot dan akhirnya karena kelaparan akhirnya mughma alaih, pingsan dia. Tidak sadarkan diri kelaparan. Akhirnya sampai terjatuh. Orang kampungnya bilang mati udah. Biarin aja, jadi kita nggak bunuh tapi dia mati kelaparan. Ternyata tidak berapa lama dia bangun lagi. Dan dakwah lagi, seger lagi lebih dari sebelumnya. Akhirnya orang pada bingung, kok bisa? Kamu tadi kelaparan sampai tidak sadarkan diri, tiba-tiba bangun lagi dalam keadaan lebih seger lagi. Apa dia bilang? Ketika kalian melarang saya, mencegah saya untuk makan dan minum dari kalian, akhirnya saya betul-betul kelaparan dan terjatuh. Dan saat saya terjatuh, saya didatangi oleh seseorang yang berpakaian putih. Dijelaskan, dia bawa susu dan memberikan kepada aku dan aku minum. Dan setelah itu aku seger buger seperti yang kalian lihat. Ternyata didatangi oleh makhluk yang berwarna putih, bajunya putih semuanya, dan ngasih susu. Dan setelah dia minum, dia seger bugar lagi. Akhirnya dakwah lagi. Melihat kejadian itu, akhirnya gabilah, bahilah beriman kepada Allah, mempercayai dakwah daripada Abu Umamah Sudai bin Ajlan, dan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi beliau ini hampir satu kampung itu masuk Islam berkat dakwahnya dia, yaitu Abu Umamah Al-Bahili atau Sudai bin Ajlan. Dan ini luar biasa, tentunya salah satu kalau kita bilang sekarang karomah, yaitu keramatnya beliau. Ada yang ngasih minum, itu namanya keramat kalau bilang. Jadi jangan dikira cerita keramat itu tidak ada di sahabat. Banyak nanti kalau kita dapati cerita-cerita karomah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena ada saudara-saudara kita yang mengingkari keramat. Dia bilang, kenapa? Dulu nggak ada cerita keramat-keramat. Kenapa sekarang wali-wali banyak apa? Cerita keramat. Justru zaman dulu banyak, tapi memang tidak sebanyak di akhir-akhir. Karena memang orang-orang dulu seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, keanehan, khawarikul adah, kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar, keanehan-keanehan terbang, hilang, jalan di atas air, tidak menambah kekuatan atau tidak menambah keimanan kami. Keimanan para sahabat itu lebih kuat daripada keanehan. Jadi percuma dikasih keanehan-keanehan, nggak menambah imannya para sahabat. Tapi nanti di akhir zaman, seperti zaman-zaman kita, keanehan itu kadang-kadang bisa menopang, bisa mendorong keimanan seseorang. Karena iman kita lemah. Karena iman kita dibanding para sahabat lemah. Sehingga kalau ada aneh baru naik imannya. Coba seandainya yang ngajar di sini ustadznya ngajarnya nggak pakai duduk di kursi, terbang. Ngajar tuh ngawang itu terbang begitu. Kalau nggak rame nih masjid, wali nih wali. Padahal pelajarannya sama, hadisnya sama, nggak ada bedanya. Cuman bedanya dia bisa apa? Jujur DKM kewalahan. Pasti akan jadi apa? Penuh. Kenapa? Wali percaya, yakin dengan ustadznya. Kenapa? Karena ada aneh. Jadi memang keanehan itu kadang-kadang menambah kuatnya iman seseorang, dan ini menunjukkan imannya pada lemah. Makanya ditunjukkan keanehan naik. Tapi para sahabat imannya sudah pada kuat. Jadi keanehan-keanehan itu tidak menambah iman mereka. Loh, saat ini Abu Umamah Sudai bin Ajlan kok punya keanehan masuk Islam, karena yang dihadapi bukan orang yang beriman. Akhirnya mereka yakin. Makanya para sahabat tidak terlalu banyak terlihat karomah karena tidak terlalu banyak fungsi, tidak terlalu banyak faedah ditampakkan karomah. Kenapa? Karena mereka tidak menambah iman, karena imannya sudah lebih tinggi daripada keanehan itu sendiri. Tapi karena kita dibawa keanehan, maka jadi naik. Makanya dikatakan
Al-istiqamatu khairum min alfil karamah. Keistiqomahan itu lebih baik 1000 kali daripada keramat, karena itu yang justru yang luar biasa. Ini karamah, dan ternyata para sahabat itu banyak karamah. Itu adalah biografi singkat dari Sudai ibn Ajlan al-Bahili yang sering dipanggil Abu Umamah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, berkhutbah, fi hajjatil wada, di haji wada. Jadi kata Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili, saya dulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kapan? Di waktu haji wada. Tentunya selama Rasulullah melaksanakan haji wada banyak khutbah-khutbah Nabi. Ada yang beliau khutbah saat di Arafah. Ada yang beliau berkhutbah saat di Mina, saat di Mabit di Mina. Ada khutbah beliau saat di Mekah dalam proses haji wada. Ada khutbah beliau di perjalanan pulang dari haji wada, disebut, yaitu beliau khutbah di wilayah Gham, maka disebut hadis Ghadir Gham, yaitu hadis Ghadir Gham. Artinya ini salah satu khutbah dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Umamah al-Bahili. Jadi nanti kalau kita dengar misalkan hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah dulu berkhutbah di padang Arafah sambil mengatakan, innallaha ya ayyuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajj. Wahai kaum muslimin, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu ada seseorang dari Badui, ada yang mengatakan namanya Aqra bin Habis, berkata, afi kulli am ya Rasulullah, apakah hajinya tiap tahun ya Rasul? Rasulullah tidak menjawab, tapi Rasul mengatakan lagi, innallaha iftarada alaikumul hajj, Allah mewajibkan kepada kalian haji. Nanya lagi, ya Rasul, apakah tiap tahun? Sampai 3 kali Rasulullah tidak jawab. Di kali ketiga Nabi menjawab, lau qultu na'am la wajabat, seandainya saya jawab iya, akan jadi wajib untuk kalian. Artinya khutbah-khutbah Nabi itu banyak. Begitu juga nanti waktu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah, Al-Maidah ayat 3, itu juga di waktu haji wada di Arafah. Jadi kalau bisa kita katakan ini salah satu penggalan atau salah satu khutbah Nabi Muhammad saat melakukan haji. Dan hajinya disebut fi hajjatil wada, di haji wada. Haji wada ini suka disebut hajjah al-balagh, disebut hajjatul balagh, fi hajjatil balagh, yaitu haji penyampaian. Dia juga suka disebut haji wada itu hajjatul Islam atau hujjatul Islam, yaitu disebut hajinya Islam, yaitu fi hajjatil Islam, itu di haji Islam. Artinya wada itu salah satu nama. Kenapa dinamakan wada? Karena memang 83 hari kemudian setelah haji ini Nabi wafat. Seakan-akan ini haji menjadi perpisahan Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin. Maka disebut hajjatul wada. Maka disebut ini adalah haji wada, haji perpisahan. Dan ada yang mengatakan saat itu yang berhaji sekitar 140.000. Itu jumlahnya cukup banyak. Dari Madinah saja 1.500. Sekitar 1.500 pertama di waktu sulhul Hudaybiyah, kemudian balik, itu waktu haji pertama. Dan di haji wada ada yang mengatakan dari Madinah ini sekitar 3.000-an. Belum dari Mekah, belum dari Sam, belum dari Basrah, belum dari Yaman. Dari Yaman dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Jumlahnya ada yang mengatakan sampai
150.000. Itu cukup banyak di zaman itu. Yaitu cukup banyak waktu haji zaman itu. Tapi sekarang kalau 150 Indonesia aja udah apa? 220.000. Jadi nggak sampai Indonesia aja ketutup zaman. Tapi zaman dulu itu dari seluruh dunia. Di masa Rasulullah SAW, tidak ada seseorang Muslim yang ngedengar Nabi haji, mereka langsung berangkat. Kenapa? Karena pengen mereka haji bersama Nabi. Karena mereka pengen lihat bagaimana hajinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan yaitu 14.000 atau 15.000 hajinya yang waktu haji wada. Intinya haji selama ada Nabi itu haji sudah sudah menjadi suatu kewajiban 3 tahun sebelum hajinya Nabi. 3 tahun sebelum haji wada sudah ada haji, dipimpin Abu Bakar As-Siddiq, dipimpin Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat-sahabat sudah berhaji, tapi Nabi haji hanya sekali. Di akhir yaitu sekitar 80-an hari atau 83 hari setelah haji baru Rasulullah wafat. Jadi sebelumnya sudah ada kewajiban haji, tapi Nabi tidak sempat berhaji kecuali di akhir hayatnya. Hanya sekali hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti umatnya tidak boleh berhaji lebih dari sekali. Jangan saya mau ngikutin Nabi aja, maka saya cukup haji sekali. Padahal duitnya apa? Banyak. Boleh berhaji berkali-kali. Kenapa? Karena para sahabat luar biasa. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, hajinya 25 kali. Dia ber-25 kali, 15 berjalan kaki dari Madinah ke Mekah, yaitu Sayyidina Hasan. Kemudian Sa'id ibn Musayyib, mantunya Abu Hurairah, 40 kali haji. Jadi banyak. Artinya Nabi sekali bukan berarti harus apa? Sekali. Sekali itu adalah kewajiban, selebihnya adalah sunnah. Banyak orang yang berhaji kemudian 3-4 tahun yang akan datang dihaji lagi untuk menyempurnakan, itu kan sunnah. Mungkin kekurangan haji di pertama yang wajib itu ditutupi dengan haji yang kedua yang sebagai ibadah sunnah. Sama seperti kita sholat wajib, kemudian kita sholat ba'diyah. Salah satu fungsi sholat sunnah itu menutupi kekurangan yang wajib. Salah satu ibadah sunnah itu mengurangi, menutupi kekurangan daripada ibadah-ibadah wajib. Intinya Nabi Muhammad SAW waktu itu berkhutbah. Kata Sudai ibn Ajlan Abu Umamah al-Bahili di haji wada, apa khutbahnya? Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Ini adalah khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendek ya. Khutbah Rasul itu pendek-pendek. Rasulullah SAW kalau ceramah pendek. Jarang Rasulullah panjang-panjang ceramahnya. Rasulullah SAW itu bu'ithu bijawami'il kalim. Aku diutus dengan jawami'il kalim, ucapan yang singkat, padat, berisi. Nabi Muhammad SAW. Justru kata para ulama, sedikitnya pembicaraan itu menunjukkan alimnya orang tersebut. Kalau memang bicaranya sedikit, mengena, tepat, kesasaran, ini menunjukkan cerdas, pintar. Dan Rasulullah SAW itu kalimatnya, khutbahnya jarang yang kita dapati hadis-hadis ceramah Nabi panjang. Nah, ini salah satu. Dan ini tentunya merupakan penggalan dari salah satu khutbah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Pertama beliau mengatakan, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Maksudnya bertakwalah kalian kepada Allah. Di riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, ini kan riwayat Imam Tirmidzi. Kalau di riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, ubudullaha, ibadahilah Allah. Ubudullaha, sembahlah Allah.
Tapi di riwayat Imam Turmudi, ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita perhatikan, Nabi setiap dia berkhutbah atau setiap dia ceramah di depan orang banyak, selalu diawali dengan pesan takwa. Selalu berpesan untuk menjaga ketakwaan. Ittaqullah. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar tentang takwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena sering kita dengar nasihat Nabi Muhammad yang diawali dengan ittaqullah. Kemudian ittaqullaha, takutlah, takwalah kalian kepada Allah. Wa sallu khamsakum, dan dirikanlah oleh kalian salat khamsakum yang 5. Dirikanlah salat 5 kalian. Maksudnya dirikanlah 5 kalian, maksudnya dirikanlah salat 5 kalian. Apa itu khamsakum? Yaitu as-salawat al-mafruḍah al-wajibat, yang diwajibkan kepada kita, yang sudah kita ketahui, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kata Rasul, sallu khamsakum, jaga salat kalian yang jumlah 5 itu. Ini juga menunjukkan bahwa salat yang wajib hanya 5. Sementara salat yang lainnya semuanya sunnah. Makanya Nabi selalu berpesan untuk menjaga as-salawat al-mafruḍah, yaitu berapa? 5 ini. As-salawat al-mafruḍah 5. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Selebihnya menurut jumhur nggak wajib. Apa misalkan yang diperselisihkan? Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Menurut sebagian ulama wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i dan jumhur adalah sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah bilang sallu khamsakum, jaga yang 5. Berarti yang 5 hanya wajib, yang enggak lain enggak wajib. Kalau yang mengatakan wajib, misalkan Imam Ahmad berpendapat wajib. Begitu juga Ibnu Taimiyah mengatakan wajib, yaitu salat Id, Idul Adha, Idul Fitri. Makanya beliau berpendapat siapa yang hari Jumat jatuhnya hari Id, lalu dia sholat Id di paginya, maka Jumatnya gugur. Jadi yang sudah sholat Id nggak perlu lagi sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur, tapi Jumat nggak ada. Kenapa? Karena sudah gugur dengan adanya bertemunya dua kewajiban. Itu salah satu dalil kenapa ketika hari Id di hari Jumat itu Jumatan bisa hilang kalau sholat Id. Tapi menurut Imam Syafi'i tetap, kalau kita berpegang dengan Syafi'i, Imam Madzhab Syafi'iyah, maka walaupun sudah sholat Id tetap harus sholat Jumat. Karena sekarang demen juga pakai dalil, udah kata kalau sudah Id udah nggak perlu Jumatan, antum pakai madzhab pindah-pindahan. Memang ada pendapat itu, tapi itu adalah pendapat di luar daripada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dalil dari mana? Salat hanya 5 yang wajib, selebihnya nggak wajib. Witir menurut Imam Abu Hanifah wajib, tapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sunnah. Imam Abu Hanifah wajib. Makanya witir itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi witir setiap sholat malam mesti ada witirnya. Tapi bagi jumhur sunnah. Dalilnya mana? Wasallu khamsakum, jaga 5 sholat kalian. Berarti hanya 5 yang wajib. Lalu bagaimana dengan Jumat? Iya, Jumat itu wajib menggantikan zuhur. Karena zuhur tidak ada, maka Jumat ada. Tapi ketika tidak ada Jumat, zuhur ada. Makanya ketika kita sholat Jumat, zuhur sudah tidak, walaupun dia kewajiban sendiri, tapi di waktu yang sama dengan zuhur. Itu berdasarkan surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu dalil. Dan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak dalil-dalil menunjukkan wajib di Jumat. Tapi tetap jatuhnya 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
Kalau pas hari Jumat, asar, maghrib, isya dan subuh. Walaupun masih terjadi perbedaan, Jumat itu pengganti zuhur atau kewajiban sendiri-sendiri. Tapi yang jelas tetap satu hari berapa? 5. Makanya bagi perempuan yang tidak Jumatan, tetap dia sholat zuhur. Jangan perempuan katanya nggak ada kejumatan, nggak wajib terus nggak sholat zuhur. Oh nggak, tetap aja dia sholat zuhur. Sallu khamsakum, jaga 5. Ini dalil-dalil yang dipegang secara umum. Sholat yang wajib hanya 5, selebihnya tidak. Yang ada yang mengatakan nanti hukumnya sunnah muakkadah, fardu kifayah ada, tapi untuk wajib fardu ain hanya 5 sholat. Sallu khamsakum, jaga 5 sholat kalian. Wasumu syahrakum, dan puasalah bulan kalian. Maksudnya adalah syahrul Ramadan. Jadi kalimat sumu adalah amr. Kata para ulama fikih, al-amru yadullu alal wujub, bahwa perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Sumu syahrakum, puasalah 1 bulan kalian, yaitu Ramadan, yang insya Allah beberapa hari ke depan akan datang. Dan insya Allah kita semua menemui bulan Ramadan. Dan insya Allah Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua dari Ramadan yang telah berlalu. Amin. Dan insya Allah Ramadan ini bukan Ramadan terakhir untuk kita, tapi Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal. Ini Ramadan. Dan tentunya Ramadan ini menjadi bulan yang sangat-sangat istimewa. Tidak ada bulan yang lebih istimewa dari bulan Ramadan. Salah satu dalilnya paling mudah, namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada nama bulan disebutkan dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Ada surat At-Taubah ayat 36, tapi umum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Tapi apa? Nggak disebutin bulannya. Nggak ada nama. Disebutin 4 haram itu ada di dalam hadis Bukhari Muslim dari riwayat Abu Bakrah radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan as-sana 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab al-Mudhar, yaitu dan Rajab. Jadi disebutkan bulan itu yang ada di Quran hanya 1, yaitu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya satu-satunya nama Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran dan seterusnya. Selebihnya tidak ada. Ini dalil yang jelas menunjukkan Ramadan adalah bulan teristimewa, bulan yang kita tunggu. Nabi itu kalau mau mendekati bulan Ramadan suka memberikan kabar gembira, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, bisanadin jayyid, dengan sanad yang bagus, kuat. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Hurairah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah fihi lailatun khairum min alfi syahr wa fihi futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa sufidatis syayatin, dan seterusnya. Itu diceritakan oleh Abu Hurairah, karena Rasulullah yubashiru, sungguh Nabi memberikan kabar gembira kepada siapa? Ashabahu, kepada para sahabatnya. Apa kabar gembiranya? Bigudumi Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi Nabi gembira dan ngajak ke sahabat untuk gembira. Kan Nabi bawa kabar gembira. Kira-kira kalau orang bawa kabar gembira mukanya sedih apa girang? Ya girang. Masa kabar gembira mukanya nangis? Rasulullah gembira dan ngajak orang lain untuk gembira, supaya kita gembira. Makanya nih,
Dekat-dekat Ramadan nih mukanya harus cerah, harus girang, jangan mikirin baju lebaran sejauhan, mikirin tiket belum punya, mau mudik ya mikirin kejauhan. Pikir dulu Ramadannya datang udah. Ini nikmat. Tidak semua orang bisa masuk ke bulan Ramadan. Ramadan ini luar biasa. Bulan yang menjadi heboh. Ini kalau bulan Ramadan heboh bukan hanya alam manusia, alam malaikat heboh. Mereka siap-siap. Kenapa? Ngikat setan. Setan juga heboh. Alam setan. Karena sufidat disayatin. Bukhari Muslim. Hadis sahih bahwa Rasulullah mengatakan kalau datang Ramadan sulsilatis syayatin, sufidatis syayatin. Setan pada diikat. Alam setan heboh. Alam malaikat heboh. Kenapa? Siap-siap. Nanti di satu malam mereka semua disuruh turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Sampai penjaga arsy suruh turun, siap-siap. Itu heboh persiapan menyambut apa? Ramadan. Dan di bulan Ramadan surga pun heboh. Kenapa? Dibukain semua pintu surga. Jangan antum bayangin pintu surga kayak pintu Masjid Al-Akhyar. Pintu surga itu dikatakan oleh para ulama, nanti kalau kita membahas tentang abwab al-jannah, pintu surga ada 8. Satu pintu daun itu, satu daun pintu surga itu sejauh sebulan perjalanan. Nah kalau kita jalan, ini maksudnya sejauh sebulan perjalanan onta. Jadi onta itu satu hari berjalannya 50 kilo. Kalau sebulan berarti berapa? 1.500 kilo daun pintunya doang. Dibuka tuh 7-7-nya. Jangan antum pikirin engselnya seberapa. Ini cerita akhirat nih. Antum nggak usah mikirin yang kadang-kadang kita yang terlalu apa? Terlalu kecil. Engselnya segede apa itu sate? Nggak usah nanya antum. Intinya dibuka itu kan bukanya bukan kejadian biasa. Saat di luar bulan Ramadan dibuka juga. Cuman hanya Senin dan Kamis. Hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, inna abwabal jannati tuftahu yaumal itsnin wal khamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sya'na. Fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Diulang sampai 3 kali. Sungguh pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis. Itu di luar Ramadan. Makanya kita disuruh banyak puasa tuh Senin dan Kamis. Tapi di luar Ramadan 1 bulan full dibuka. Tapi nggak sampai di situ. Neraka juga heboh. Kenapa? Ditutup pintunya. Kalau di hari lain nggak pernah ditutup pintu neraka. Pintu neraka ditutup. Wah ini jadi kalau antum slow aja Ramadan. Gimana Pak Ramadannya? Biasa-biasa aja sih. Nggak ada ngefek. Antum berarti berbeda dengan alam nih. Ini alam malaikat rame, heboh. Alam sorga aja udah heboh, neraka heboh, setan apalagi udah siap-siap diiketin. Sulsilatis syayatin, setan diikat. Memang kata-kata setan diikat ada tafsiran banyak, tapi yang paling kuat benar-benar diikat setan. Tapi ada juga tuh masih yang tergoda, itu mau bukan digodain setan, emang anak buahnya setan udah terbiasa digoda, udah nggak digoda lagi sama setan, emang dia bahkan bukan jadi kaki tangan setan. Jadi heboh ini alam ini heboh. Sebentar lagi setan ini teriak-teriak nih, bentar lagi Ramadan. Nah, makanya kalau dan semua alam itu gembira. Semua alam gembira ketika mau masuk bulan Ramadan. Malaikat semua. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Hanifah itu yang mengatakan alam kubur itu pun heboh. Itu dari mazhab Hanafiyah. Ulama-ulama dari mazhab Hanafiyah mengatakan libur, siksaan bagi ahli kubur yang muslim, yang ahli maksiat. Tapi yang kafir nggak ada liburnya. Ramadan tetap apa? Digebuk di bulan Ramadan. Gebuk di kuburan. Tapi yang muslim, yang ahli maksiat tutup. Kalau yang nggak ahli maksiat emang udah nggak disiksa. Tapi yang ahli maksiat libur. Maka
ketika awal Ramadan masuk, mereka ahli kubur pun gembira. Tapi ketika malam takbir, mulai mereka menangis. Makanya para ulama salaf suka membaca wadda' ya Ramadan, nangis. Mereka alam nangis tuh. Jadi yang ahli maksiat hapus lagi. Tapi bagi orang yang kafir dalam pendapat ulama tetap kena siksa, tidak ada liburnya. Intinya berarti semua alam heboh. Semua gembira, ahli kubur semua gembira. Mau masuk bulan Ramadan. Yang sedih cuma setan. Makanya kalau ada mau masuk Ramadan sedih, berarti antum kenapa sedih? Kayak setan. Setan yang sedih dengan mau masuknya bulan Ramadan. Enggak, saya sedih bukan karena ngikutin setan, tapi tiket mudik belum punya. Ya Allah, mau ngapain tiket? Justru gara-gara antum sedih nih, nggak dapet tiket sampai Lebaran. Tapi kalau antum gembira dulu dengan Ramadan, insya Allah yakin kalau kita gembira. Memang hadis perintah atau gambaran pahala untuk yang gembira, hadis dhaif. Hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran, itu hadis dhaif. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu dhaif. Jangan pakai dalil itu. Kenapa kalau dhaif? Ya tak enak dipakainya. Pakai dalil yang tadi riwayat Imam Ahmad, Nabi memberikan kabar gembira, hadisnya bagus, hadisnya hasan. Tapi kalau pahala gembira tidak ada. Kalaupun ada dhaif tadi. Karena saya khawatir kalau ini dipegang, walaupun nggak puasa, saya tetap diharamkan jasad saya. Karena saya gembira tapi nggak puasa. Kenapa? Hadisnya man fariha bidu haramallah. Saya gembira, berarti saya udah diharamkan dari, padahal nggak puasa. Ini bukan apa, hadisnya ternyata dhaif. Jadi harus kita gembira bukan karena berpegang dengan pahala gembira, tapi dengan berita Nabi itu bergembira ketika masuk bulan Ramadan. Insya Allah kita semuanya disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa memaksimalkan Ramadan nanti betul-betul dengan syahrul Quran wa tasbih insyaallah. Wa sumu syahrakum, kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, sumu syahrakum, puasalah selama bulan itu. Tentunya di bulan Ramadan selain puasa ada amalan-amalan yang lainnya, dan kata para ulama karena disebutkan hanya puasanya, berarti yang wajib hanya apa? Puasanya. Tarawih sunnah. Karena nggak disebutin sumu syahrakum, puasa jaga. Berarti selain puasa Ramadan sunnah, baca Quran sunnah, zikir sunnah, tarawih sunnah, witir sunnah, buka sunnah, sahur sunnah, semua sunnah. Yang wajib hanya apa? Hanya puasanya saja. Jadi ada orang yang Ramadan puasa top titik, wala taraweh kagak, boro-boro witir, apalagi pokoknya yang berbau sunnah ditinggalin, ya tetap dapat, nggak dosa. Berarti kalau ada orang puasa nggak taraweh, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang penting dia melaksanakan kewajiban. Tapi sayang, kenapa? Karena ada hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bukhari Muslim. Rasul pernah bilang, siapa, hadis Abu Hurairah, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, man qoma ramadhana. Qoma itu dikatakan salah satunya adalah sholat tarawih, menghidupkan malam Ramadan. Walaupun sunnah, tapi dia menjadi penghapus dosa. Tentunya supaya kita tahu, jangan gara-gara tarawih jadi ribut. Menjaga kerukunan itu wajib. Ribut, permusuhan itu haram. Jangan sampai gara-gara tarawih jadi apa? Ribut. Berarti kita meninggalkan yang wajib, ngejar yang sunnah. Biarin udah, kita 23 ada yang 11 biarin. Ada yang mau cari, nanya lagi, Ustaz ada gak satu yang di bawah 11? Ada yang nanya begitu. Kalau ada mau kejar juga sama dia. Udah deh biarin.
Yang penting kata Rasul, setiap satu sujudmu meninggikan derajatmu di dalam surga. Setiap satu sujud. Berarti semakin banyak sujud, semakin apa? Semakin tinggi derajatnya. Udah, nggak usah diributin. Yang 11 silahkan, yang 23 alhamdulillah. Ini tiap tahun itu melulu ributnya. Urusan apa? Yang nongkrong di depan, Pak, masjid ini gimana? Kata teman saya 23 itu bid'ah. Bid'ah katanya, nggak ada contoh dari Nabi. Terus nanya lagi yang 23, gimana? Yang 11 males. Males udah mana 11 puluh lagi. Puluh inna atau 11. Males. Itu nggak sesuai dengan sunnah Nabi dan itu nggak diterima. Akhirnya yang 23 nyalain yang 11 nyalain 23. Yang nongkrong alhamdulillah saya nggak kena salah. Orang saya nggak sholat. Wala 23 wala 11. Habis ribut 23 11 mulu. Ya anak lebih tenang ngopi di warung. Kena dosa nggak kena itu bid'ah, saya nggak kena bid'ah. Alhamdulillah. Ini kenapa ribut mulu? Oleh karena itu insyaallah kita istiqomahkan yang 23, istiqomahkan 23. Kalau ditanya Ustaz, kalau menurut 4 mazhab 23. 4 mazhab 23. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali 23. Itu makanya Saudi mazhabnya Hambali. Makkah, Madinah, Al-Haramain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram 23. Tapi kalau 10 terakhir ditambah tahajud 10. Berarti Mekah Madinah itu tanggal 1 sampai tanggal 20, 23 plus witir. Tapi kalau tanggal 21 sampai akhir 33. Dan 10 terakhir semakin ramai. Makanya di sini kadang-kadang 10 terakhir sepi gara-gara cuma 23. Coba tambahin 10. Insyaallah kayak Mekah Madinah tambah apa? Bukan tambah ramai ya. Dan itu memang luar biasa. Karena memang 10 terakhir itu sebenarnya adalah waktu yang istimewa. Tapi sekali lagi semuanya sunnah. Yang wajib hanya apa? Syahrakum. Sumu syahrakum. Ini. Tentunya nanti kalimat kata-kata hanya wajib. Tapi sunnah juga istimewa nanti sunnahnya. Tapi yang wajib saya katakan. Wa'addu zakata amwalikum. Wa'addu dan tunaikan zakata amwalikum, zakat harta kalian. Tunaikan zakat harta kalian. Berarti selain zakat sunnah, sedekah, hibah, hadiah itu adalah sunnah. Yang wajib hanya apa? Zakat. Zakat tentunya kita belajar cukup banyak ya, zakat amwal, zakat harta. Ini zakat harta yang kita simpan. Ya, uang yang kita simpan yang sudah memenuhi nisab dan haul. Itu sudah kita ketahui 1 tahun itu haulnya nisabnya senilai 85 gram emas, maka kena zakat amwal. Tapi kalau zakat harta yang digunakan tidak ada. Rumah nggak perlu dizakatin, orang kita tinggalin walaupun rumahnya 1 hektar. Orang dipakai nggak kena. Mobil yang harganya miliaran nggak kena zakat, orang kita pakai. Kecuali mobil yang kita sewakan, mobil rumah yang kita sewakan nanti masuknya tijarah dan seterusnya. Tentunya di dalam ilmu fikih detail. Untuk hari Lebaran itu ada tambahan khusus zakat yang nggak ada, cuman adanya di Ramadan atau menjelang Id tadi. Apa itu? Zakat fitri atau zakat fitrah, kita sebut zakat fitrah. Kalau dalam hadis zakat al-fitri, zakat fitir itu wajib. Dan zakat fitir nggak berkaitan dengan berapa banyak harta yang disimpan. Selama ada makanan lebih dari makanan pokok kita, maka kena zakat fitir. Dan ini tentunya dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab fikihnya. Dan wa'ati'u umara'akum, taati para pemimpin kalian. Diizin disuruh taat kepada para pemimpin. Tapi pemimpinnya nggak sholat, masa bodoh. Masalah sholat nggak sholat urusan dia dengan Allah. Kita nggak usah ngelihat, tapi dia bodoh, nggak usah ngelihat pribadinya.
Yang penting perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemimpin yang mengeluarkan aturan bertentangan dengan syariat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada aturan-aturan pemimpin yang bertentangan dengan syariat. Jadi yang dilihat aturannya, bukan orangnya. Aturannya bagus tapi dia nggak sholat, urusan dia dengan Allah. Kita jangan mikirin apa? Mikirin ibadahnya antara dia dengan Allah. Tapi saya lihat saat Ramadan kemarin dia nggak puasa, biarin aja. Urusan dia dengan Allah. Yang penting mimpinnya rapi. Kayak kita sholat, imamnya sholat, yang penting sholatnya pas, ikutin. Tapi dia di belakang saat suka gitu, dia biarin urusan dia di belakang. Yang penting dia imamnya apa? Kecuali imamnya ngaco, ganti, tegur, nggak mau kan? Baru ini urusan yang dia memimpin kita, maka kepemimpinannya yang harus kita taati, walaupun orangnya maaf, ibadahnya kurang, ini kurang, tapi aturannya tidak bertentangan, ikuti. Walaupun dia orangnya soleh, tapi aturannya bertentangan dengan syariat, tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang hebat sholatnya, tapi aturannya ngaco, tetap aja nggak boleh taat. Jadi yang kita lihat adalah aturannya, yaitu selama tidak bertentangan dengan syariat harus diikuti. Nah, yang terakhir, siapa yang bertakwa kepada Allah? Lalu didetailkan sebenarnya sholat, puasa, zakat, taat kepada pemimpin itu juga inti daripada takwa. Ya, takwa itu semuanya. Tapi ini zikrul al-khas al-murad bihil am, yaitu disebutkan secara khusus, maksudnya umum, yaitu masuk ke dalam takwa. Jadi takwa ini secara umum didetailkan. Orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jaga sholatmu, puasamu, zakatmu, taati pemimpinmu. Maka kalau engkau sudah bertakwa dengan mendirikan sholat, zakat, terus apa? Puasa dan mengikuti pemimpin, apa jawab? Apa balasan bagi yang melakukan itu? Tadkhulu jannata rabbikum. Kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Tadkhulu jannata rabbikum. Kalian akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, insyaallah kita semuanya dijadiin orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, menunaikan zakat kita, dan selalu taat kepada para pemimpin kita, sehingga insyaallah nanti di yaumil qiyamah Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil